Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilman ila ilmina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pagi yang cerah ini kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semuanya, kemudian dimudahkan oleh Allah untuk menggunakan nikmat itu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wujud syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung dan tidak terhingga nilainya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus manusia yang Allah jadikan penutup para nabi, membawa risalah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan petunjuk dalam kehidupan kita di dunia, sehingga kita selamat di dunia dan terlebih lagi selamat di kehidupan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minin إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita semuanya, laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah, karunia, nikmat kepada orang-orang yang beriman. Berupa apa itu? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari golongan mereka, dari golongan manusia. Yatlu 'alaihim ayatihi. Di mana rasul yang Allah utus tersebut membacakan ayat-ayat Allah,
yang di dalamnya merupakan petunjuk untuk kehidupan hambanya di dunia ini. Wa yuzakkihim, serta membersihkan noda-noda dosa dan syirik. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Rasul tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan Alkitab wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, padahal dulunya mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata. Sehingga patut kita bersyukur kepada Allah kaum muslimin atas nikmat-nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan membawa petunjuk, serta beragam petunjuk yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa memilih petunjuk tersebut sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mempelajari suatu permisalan yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita semuanya permisalan tersebut, agar supaya kita sebagai hambanya mau merenungkannya, mau memikirkannya, dan mau memahami permisalan tersebut, agar supaya kita bisa mengambil faedah pelajaran dari permisalan tersebut, tentunya untuk kemaslahatan hidup kita, keselamatan hidup kita di dunia, petunjuk untuk kehidupan kita di dunia, dan keselamatan tentunya di hari akhirat nanti. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Nawas bin Sam'an, An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daraballahu mathalan siratan mustaqima, daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqima, wa ala jambatai sirat surani fihima abwabun mufattahatun wa alal abwabi suturun murkha wa ala babis sirat da'in yaqul ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'a wala tata'awwaju wala tata'arraju wada'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada al insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhak la taftahu fa innaka in taftahu talij fas-siratul islam was-surani hududullah wal abwabul mufattahatu maharimullahi ta'ala wa dzalika da'i ala ra'si sirat kitabullah wad-da'i min fawqi sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini permisalan yang Allah sampaikan kepada nabinya dan disampaikan kepada kita, agar supaya kita mau memahaminya, merenungkannya, dan mengambil pelajaran dalam permisalan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Tilkal amsal, perumpamaan dan permisalan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran atau Allah sampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW melalui lisan Rasulnya, nadribuha linnas, kami sampaikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun,
agar manusia itu mau memikirkan dan merenungkan permisalan tersebut. Wa tilkal amsal nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Permisalan-permisalan itu aku sampaikan, kata Allah, kepada hambaku, dan tidak ada yang bisa memahami kecuali orang yang punya akal, orang yang punya ilmu. Dia akan mengambil manfaat daripada permisalan-permisalan yang Allah terangkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah banyak orang yang sukses, banyak orang yang selamat, banyak orang yang tenteram hidupnya karena pandai mengambil pelajaran-pelajaran di dalam permisalan-permisalan tersebut. Tapi bagi mereka yang abai terhadap permisalan tersebut, acuh, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, maka dia bisa terjatuh kepada kemungkaran-kemungkaran, terjatuh kepada kesesatan, sehingga dia tidak mendapatkan ketentraman hidup. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya demi sa'adatud dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan hidup di dunia dan untuk kebahagiaan hidup di akhirat kelak nanti. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, mari kita hadirkan hati kita untuk memahami apa sesungguhnya permisalan yang terdapat dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima." Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu permisalan sebuah jalan yang lurus. Sebuah jalan yang lurus, sirat al-mustaqim. Atau bisa kita maknai pula as-sirat al-mustaqim ini jembatan yang melintas pada dua jurang yang sangat curam sekali. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab mengaitkan permisalan ini pun juga dengan permasalahan sirat al-mustaqim di yaumil akhirat. Itu jalan atau jembatan yang setiap orang pasti akan melewatinya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan as-sirat al-mustaqim. Maka kita coba untuk menghayal jalan yang lurus tersebut yang bisa kita memahami dengan baik. Bisa pula kita ilustrasikan, gambarkan dengan jalan tol. Kita lihat kaum muslimin, orang membuat jalan tol itu jarang sekali membuat jalan tol itu yang liku-liku. Itu bukan jalan tol namanya. Jangan jalan penuh dengan liku-liku tersebut. Tapi jalan tol itu sifatnya apa? Lurus. Mau belok saja itu kadang melalui beberapa kilo. Mau dibelokkan itu harus melalui beberapa kilo, tidak langsung belok. Karena memang untuk kenyamanan dan agar supaya apa? Cepat sampai kepada tujuan. Itu tujuan dibuatkan jalan lurus, tidak belok-belok, agar menyingkat waktu, efisiensi waktu, dan efektif, cepat sampai kepada tujuan. Dan inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sirat al-mustaqim, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, jalan itu dibuat lurus agar di situ ada efisiensi dan efektivitas, efisiensi waktu dan efektivitas, cepat sampai kepada tujuannya. Daraballahu ta'ala mathalan siratan mustaqima wa ala jambatai sirat surani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang lurus tadi itu di samping kanan kirinya itu terdapat pagar. Apa tujuan pagar tersebut? Untuk keamanan. Untuk keamanan kaum muslimin. Sama kalau kita melihat di jalan tol, itu pasti ada pagarnya, ada pembatasnya.
agar orang itu bisa fokus. Coba kalau orang membuat jalan tol nggak ada pagarnya, apalagi sekarang di tol itu pagarnya dikasih apa? Semacam fasilitas kalau terlihat oleh lampu, tersorot oleh lampu bisa terlihat itu pembatasnya. Ada yang kasih lampu atau benda tertentu kalau tersorot oleh lampu bisa terlihat, itu pembatas jalan. Orang kalau jalan yang lurus itu cenderungnya apa? Cepat dia, Pak. Kalau berjalan di jalan yang lurus cenderungnya apa? Dia cepat. Ketika tidak ada pembatas kanan kiri, mamang dia. Takut apa? Kebablasan. Subhanallah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Allah Subhanahu wa taala memberikan permasalahan ada jalan yang lurus. Jalan yang lurus tersebut itu akan menyingkat waktu, menghemat waktu dan sampai kepada tujuannya. Apa yang dimaksud as-sirat al-mustaqim ini? Jalan yang lurus yang akan sampai dengan cepat dan membutuhkan waktu yang sangat sedikit akan dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian jalan yang lurus tersebut kata Rasulullah SAW di kanan kirinya ada pembatasnya, ada dindingnya. Sebagaimana kalau kita lihat jalan tol itu ada pembatasnya, agar orang yang menggunakan jalan tersebut tidak mamang, tidak takut selip, melajunya pun kencingnya juga nyaman karena ada pembatasnya. Wa fihima abwabun mufattahatun. Dan pada dinding yang membatasi kanan kiri pada jalan yang lurus tersebut, dinding tersebut itu ada abwab mufattaha, ada pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu yang terbuka. Artinya pintu itu nggak ada daun pintunya begitu. Nah, ada pintu tapi tidak ada daun pintunya. Baik, sekarang kita gambarkan jalan yang lurus, kemudian di samping kanan kiri ada pembatasnya berupa dinding-dinding. Pada dinding-dinding tersebut ada pintu-pintu keluar. Kalau di tol juga demikian, ya. Cuma pintu keluarnya memang difungsikan untuk apa? Untuk keluar menuju tempat yang ingin dituju. Bayangkan kalau di tol dibuat pintu keluarnya itu banyak. Orang bingung, apalagi tidak ada apa-apanya, keluar menuju sini enggak. Tapi pintu-pintunya ketika dia keluar ternyata tutup. Belum selesai pembangunan tolnya. Atau ketika keluar ternyata di situ ada sungai. Nah, jadi dinding-dinding tersebut ada pintu-pintu keluar. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Dan pintu-pintu yang tidak ada daun pintunya tadi tersebut itu terdapat tirai yang menjulur ke bawah, menutupi apa? Menutupi pintu tersebut. Kalau pintu masih terkunci, Pak. Kalau pintu ditutup masih terkunci. Tapi kalau tirai nggak bisa terkunci. Kadang kedorong sama angin saja dia terbuka. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menggambarkan pada pembatas jalan tersebut, dinding tersebut terdapat pintu-pintu yang tidak ada daun pintunya tapi ditutupi dengan sitar, tirai yang mudah tersingkap. Yang mudah tersingkap. Kalau pintu tidak mudah tersingkap, tapi kalau tirai mudah tersingkap. Wa 'ala babi sirat da'in yaqul. Kemudian di pintu masuk jalan yang lurus tadi tersebut, di pintu masuk jalan yang lurus tersebut ada seorang dai, ada seorang penyeru memberikan aba-aba dan memberikan rambu-rambu. Sama kalau kita mau masuk pintu tol itu melewati apa? Gerbang tol. Di situ ada panduannya, Pak. Baik panduan dari pembuat jalan atau panduan dari pihak aparat satuan lalu lintas yang memberikan arahan, petunjuk
agar selamat di dalam menggunakan apa? Jalan yang lurus tadi tersebut. Macam-macam rambunya, Pak. Kalau dari pihak pembuat jalan, apa itu, pastikan bahwa saldo e-money Anda apa? Mencukupi. Nah, itu. Ya. Kalau nggak cukup nanti kasihan yang di belakang antri, nanti harus beli dulu. Macam-macam. Kemudian ada yang memberikan suatu petunjuk lajur kiri untuk kendaraan yang bermuatan berat. Yang kanan digunakan apa? Untuk menyalip. Kemudian yang di samping ada tempat istirahat, silakan istirahat tempat tersebut. Itu banyak sekali itu panduan petunjuk untuk menggunakan apa? Jalan yang lurus tersebut. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa ala babi sirati da'in. Di awal pintu masuk jalan yang lurus tersebut ada seorang dai yang memberikan petunjuk, yang memberikan arahan, memberikan rambu-rambu dalam penggunaan jalan yang lurus tersebut agar kamu sampai kepada tujuan tepat waktu dan hemat waktu. 6. Yaqulu, orang tersebut mengatakan kepada orang yang akan masuk, ya ayyuhan nas, wahai para pengguna jalan, wahai manusia, udkhulus sirata jami'a, silakan kalian masuk di jalan yang lurus ini. Ayo silakan masuk, silakan masuk. Setelah memberikan pengarahan dan rambu-rambu petunjuk kepada pengguna jalan tersebut, dipersilakan masuk. Ya ayyuhan nas, udkhulus sirata jami'a, silakan kalian masuk jalan ini. Wala tata'awwaju, jangan kalian itu toleh kanan dan toleh kiri. Ini rambu-rambunya, petunjuknya dan arahannya. Silakan gunakan jalan yang lurus ini sampai kepada tujuan yang kamu inginkan. Jangan toleh kanan dan toleh kiri. Ya, fokus saja ke depan. Sudah demikian, diperintahkan untuk fokus demikian, Allah memberikan jalan keselamatan berupa apa? Dinding pembatas di samping kanan kiri daripada jalan tersebut. Hati-hati, kanan kiri jalan itu walaupun ada pembatasnya itu bahaya. Banyak hal-hal yang menggoda. Banyak hal-hal apa ya? Yang menggoda, yang membuat orang tidak fokus ke jalan yang dia gunakan, fokus ke depan. Ya. Coba bayangkan, Pak. Sudah diupayakan semaksimal mungkin agar bisa fokus, tidak selip kanan kiri, tapi sayangnya kanan kirinya ada yang menggoda. Apa saja coba di jalan itu? Ada iklan-iklan, Pak. Masya Allah, ini iklan apa lagi ini? Masya Allah, wah ini calon presiden ini, calon presiden 2024. Terus ada perusahaan apa ini? Ada marketing perumahan, ada marketing ini semuanya. Yang membuat orang itu apa? Terkecoh, Pak. Tidak fokus menghadap ke depan. Padahal tadi yang ada di depan pintu masuk terlebih sudah memberikan nasihat, jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Fokus saja ke depan, biar sampai kepada tujuan. Ya kalau toleh Pak, nggak sampai, Pak. Melihat kanan, kemudian gasnya dikurangi. Lihat kiri, gasnya dikurangi. Begitu. Tidak bisa fokus dan sampai tujuan dengan tepat waktu. Kenapa? Karena banyak toleh kanan dan toleh kiri. 6. Wada'in yad'u min fawqi sirat, yang di awal pintu masuknya sudah ada orang yang memberikan pengarahan, tidak kurang-kurangnya. Di pertengahan daripada jalan yang lurus tersebut ada orang juga yang memberikan panduan, Pak. Ya, diberikan apa? Panduan. Ada petugas yang memberikan panduan dan arahan, memberikan aba-aba, memberikan nasihat. Ketika ada orang yang mau toleh kanan, toleh kiri, ketika ada orang yang mau masuk kepada pintu tadi yang tidak ada daun pintunya, hanya sebatas tirai saja, padahal sudah dinasihati jangan toleh kanan toleh kiri, bahaya, lurus saja fokus. Tapi namanya manusia, Pak, ya gampang tergoda, nggak bisa fokus ya. Tapi alhamdulillahnya di tengah jalan
di tengah jalan tersebut masih ada orang yang memberikan nasihat. Ketika ada orang yang ingin masuk ke pintu tersebut, ingin membuka tirai tersebut, orang tersebut mengatakan, waihak, hati-hati, jangan dibuka katanya. La taftahu. Gimana orang Pak sudah mendapatkan nasihat di depan, masih saja, itu manusia. Manusia itu ya ada yang gampang, ada yang sulit. Yang berakal adalah orang yang cukup dengan diberikan isyarat, dia sudah cukup. Makanya ada pepatah orang Arab mengatakan, al-aqilu takfihi al-isyarah. Orang yang berakal itu hanya dengan isyarat sudah cukup Pak. Itu orang yang berakal. Hanya dengan isyarat, dengan aba-aba, dengan bahasa badan saja, dengan gerakan badan saja orang bisa paham Pak. Itu orang yang berakal. Tapi orang yang bebel akalnya Pak, waduh repot. Repot Pak. Padahal sudah diwanti-wanti, dinasihati. Kalau kamu menggunakan jalan tol ini fokus, jangan toleh kanan dan toleh kiri. Walaupun ada fasilitas apa? Pamflet, baliho, ya, promosi apa saja urusan dunia, nggak ada yang promosi urusan akhirat. Nggak ada yang promosi urusan akhirat. Semuanya rayuan-rayuan urusan dunia yang memikat, yang menjadikan orang itu tergiur dan datang kepadanya. Alhamdulillah di tengah jalan itu masih ada orang yang menyuruh dengan mengatakan, waihak, jangan, celaka kamu, binasa kamu, sayangilah kamu. La taftahu, jangan sekali-kali kamu buka. Jangan sekali-kali kamu belok dan kamu buka pintunya. Fa innaka in taftahu talijhu. Sebab bila kamu buka pintu tersebut, bukan sembarang pintu. Tadi hanya sebatas tirai kain yang menutup saja, yang begitu lemahnya. Disenggol saja langsung masuk Pak. Beda dengan pintu, apalagi pintu dari besi atau dari jati yang kokoh. Mungkin dorongannya membutuhkan apa? Energi, tenaga yang kuat. Ini tidak. Tirai yang menutupi pintu tersebut, jangankan dibuka dengan tangan, kedorong angin saja sudah terbuka. Hati-hati. La taftahu, jangan coba-coba kamu membukanya. Sebab kalau kamu membukanya, kamu akan binasa masuk ke dalam jurang tersebut. Fasiratu al-Islam. Yang dimaksud dengan as-sirat, jalan yang lurus tersebut adalah al-Islam. Ajaran Islam kita Pak, yang kita anut. Dengan panduannya Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang akan menyampaikan kebahagiaan orang fid dunya wa fil akhirah. Jadi Islam itu digambarkan oleh Rasulullah adalah jalan yang lurus, yang akan menyampaikan kepada tujuannya secara efisien dan efektif. Gak ada orang buat jalan tol itu liku-liku. Gak ada. Memang dibuat apa? Lurus, agar cepat sampai tujuan dan menghemat apa? Waktunya. Dan gak lelah juga Pak orang yang masuk jalan tol itu, karena memang tidak ada halangan. Keamanannya pun juga dipikirkan kanan kirinya. Kemudian dikasih petunjuk dan arahan. Belum lagi dikasih fasilitas rest area. Rest area, kalau ngantuk bisa istirahat. Subhanallah. 6. Maka yang dimasukkan jalan yang lurus tadi kata Nabi adalah al-Islam. Islam yang kita anut ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini, itulah yang akan menyampaikan seseorang kepada kebahagiaan yang sesungguhnya fid dunya wa fil akhirah. Wasurani hududullah. Adapun dinding pembatas sebagai pengaman tersebut, dua dinding kanan dan kiri, pembatas kanan dan kiri, pagar kanan dan kiri, itu adalah hududullah, hukum-hukum Allah. Apabila seseorang itu melaksanakan hukumnya, mematuhi hukum-hukum Allah, dia akan selamat dalam menggunakan jalan yang lurus tersebut. Tapi apabila orang
terhadap hukum-hukum Allah, tidak mentaatinya, Pak. Sudah tahu itu ada dinding, sudah tahu itu ada pagar, ditabrak. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau nggak guling, nggak masuk ke jurang, paling tidak terpelanting di jalan raya tersebut, nggak selamat dia. Kapan sampai kepada tujuannya? Tidak sampai kepada tujuannya. Bahkan tertunda beberapa hari, beberapa bulan. Dan tidak sampai kepada tujuannya. Kenapa? Menabrak batasan-batasan Allah, menabrak hukum-hukum Allah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka hududullah fala ta'taduha." Itulah hukum-hukum Allah. Itulah hal-hal yang diharamkan oleh Allah, fala ta'taduha. Jangan kamu lampaui, jangan kamu langgar. Kalau kamu langgar, terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun juga mengatakan, wa tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah hukum-hukum Allah, jangan sampai kamu berupaya untuk mendekatinya. Keharaman Allah, jangan berupaya untuk mendekatinya. Apalagi melakukan, mendekatinya saja jangan. Artinya kaum muslimin, kalau di situ ada pagar yang dibuat pembatas untuk keamanan, jangan mepet ke pagarnya. Karena itulah, Pak, kalau kita melihat di jalan tol sudah ada batas dinding, di situ ada apa? Ada bau jalan, ada nggak? Ada bau jalan. Kira-kira bau jalan itu kurang lebih 1 meter atau 1,5 meter. Dari apa? Dari dinding dan pagar pintu tol, jalan tol tersebut. Subhanallah. Agar supaya apa? Agar supaya orang itu tidak mendekati kepada yang diharamkan oleh Allah ini. Jauh kamu, menjauhlah kamu, jangan mendekati yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan kita jelaskan dalam pembahasan kita. Faidah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak la taftahu. Celaka binasa kamu, jangan kamu buka. Fa innaka in taftahu talidhu, sebab kalau andainya kamu membukanya, binasa kamu. Karena itulah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak, yang maha hakim, yang maha kasih sayang dengan hambanya. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang semuanya ketika seseorang melakukan itu karena ada dorongan nafsu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz la taqrab. Jangan kamu mendekati. Kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kita bisa mengetahui maha kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, apabila seseorang itu melanggarnya disebabkan karena dorongan nafsunya, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ketidakenaan, karena takut, tapi karena nafsu yang mendorong, kemudian dia melakukannya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz wala taqrabuha. Jangan kamu mendekatinya. Saya ulangi, di dalam Al-Qur'an ketika Allah mengharamkan suatu perbuatan, yang perbuatan itu akan menggoda, merayu nafsu kita sehingga kita terdorong untuk melakukannya, itu Allah menggunakan lafaz la taqrabuha, jangan kamu mendekatinya. Tetapi apabila perbuatan tersebut yang dilakukan bukan atas dorongan nafsu, Allah Subhanahu wa taala langsung melarangnya. Jangan melakukan ini. Coba kalau kita perhatikan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kamu berzina, la taznun, jangan berzina, tapi apa? La taqrabu az-zina. Karena orang yang melakukan perbuatan zina itu karena dorongan nafsu, Pak. Dorongan apa? Syahwat. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala harus memberikan suatu antisipasi yang lebih jauh. Ya, jangankan melakukan perbuatan zina, mendekati perkara-perkara yang akan mendekatkan kepada perbuatan zina itu dilarang sama Allah. Seperti melihat yang bukan mahramnya,
Seperti seseorang itu ada ikhtilat, campur baur laki sama perempuan. Coba kita lihat Pak, di sekolah-sekolah kita, sekolah kaum muslimin, kita tidak melihat sekolahnya non muslim, tapi sekolahnya kaum muslimin. Bayangkan coba, ikhtilat, percampuran antara laki dan perempuan, seperti hal yang lumrah. Padahal ini sangat memberikan potensi untuk terjatuh kepada perbuatan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati perkara-perkara yang akan mengantarkan perbuatan zina. Karena seseorang melakukan perbuatan zina itu karena ada dorongan syahwatnya, kecenderungan syahwatnya. Demikian pula harta adalah sesuatu yang paling dicintai oleh seorang hamba ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, yang dimaksud khair adalah harta, terhadap harta lasyadid, itu sangat kepincut, ya, sangat cinta. Makanya dalam masalah harta pun Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kamu berbuat demikian, tapi apa? Jangan mendekatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu amwalal yatim, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan." Jangan sekali-kali kamu mendekati hartanya anak yatim. Allah tidak mengatakan jangan kamu makan harta yatim, tidak. Tapi apa? Jangan mendekati harta yang dimiliki oleh anak yatim. Karena harta itu sesuatu yang menyebabkan nafsu ini apa? Sangat tertarik dengannya. Nah, beda halnya dengan sebuah perbuatan yang tidak atas dorongan nafsu, seperti membunuh. Seperti apa? Membunuh. Ada nggak orang membunuh dengan senang hati, Pak? Apa itu syahwatnya besar sekali ketika membunuh itu? Senang sekali membunuh. Nggak ada, Pak. Ya, pasti membunuh itu dengan perasaan merasa dosa, Pak. Dengan perasaan apa? Merasa dosa. Walaupun berkali-kali dia lakukan itu atas perasaan dosa. Kita bisa melihat 100 jiwa yang dibunuh, sampai terakhirnya dia menyesal, takut dia. Merasa takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq." Jangan kalian membunuh jiwa tanpa ada dasar yang dibenarkan dalam syariat. Langsung Allah perintahkan, langsung Allah larang jangan membunuh. Karena sikap membunuh ini, bukan atas dorongan apa? Nafsunya. Tapi yang lain, hal-hal yang kiranya manusia cenderung kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa yang lebih lugas, yang lebih antisipasi. Jangan mendekati perkara tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah dalam lafaz hadis tadi itu. Waihak la taftahu fa in fatahtahu taliju. Jangan kamu buka. Jika kamu buka, kamu akan binasa, akan masuk ke dalamnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melihat sekarang anak-anak muda kita sekarang, Pak, ya, banyak terperosok kepada perbuatan maksiat, minum-minuman keras, narkoba, perzinahan, dan semua kemungkaran-kemungkaran ada pada anak-anak muda kita sekarang. Berpacaran dan lain sebagainya. Demikian orang dewasanya pun yang sudah berkeluarga pun, berapa banyak mereka yang cerai, berantakan rumah tangganya, dan berapa banyak mereka punya bisnis hancur binasa dan lain sebagainya, karena tidak mau melakukan tindakan preventif. Selalu mendekat kepada perkara-perkara yang syubhat, yang akan menyeret dia, menjatuhkan dia, binasa dan tidak bisa keluar lagi sudah. Islam itu punya prinsip sadduz dzari'ah, menutup pintu-pintu yang akan menyeret kepada kemungkaran yang lebih besar, yang kita akhirnya tidak bisa keluar daripadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Hal yang halal sudah jelas, hal yang haram sudah jelas.
wa bainahuma umurun mustabihat, antara yang halal, antara yang haram, ada perkara yang samar bagi kita yang sedikit ilmunya. Jadi samar-samarnya yang ada dalam ajaran Islam itu bukan karena ajaran Islamnya, karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, sehingga bagi kita apa? Sesuai itu samar. Tapi warasikhuna fil ilmi, bagi orang yang kokoh keilmuannya, yang luar biasa keilmuannya, dia bisa memastikan ini halal dan ini haram. Maka bagi kita kaum muslimin yang terbatas ilmunya, melihat sesuatu yang tidak jelas bagi kita, saya masih ragu, apakah ini haram atau apakah ini halal. Apa sikap seorang muslim agar kita tidak terseret kepada perbuatan haram sesungguhnya, sehingga kita masuk kepada perbuatan haram tidak bisa kembali darinya? Adalah menjauh, bukan malah mendekati. Sebagaimana dalam hadis tadi tersebut, jalan yang lurus, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dinding pembatas, kemudian ada bau jalan, jangan lewat, jangan kamu nyerempet kepada dinding tersebut. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqa syubuhat, siapa yang menghindarkan diri, yang menjauhkan diri dari perkara-perkara syubhat yang samar baginya, faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, dia sungguh telah mensucikan dirinya dan mensucikan agamanya. Faman waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Nabi SAW mengatakan, siapa yang melakukan perkara syubhat, maka dia sungguh terjatuh kepada perbuatan haram. Bukan terjatuh sesungguhnya kepada perbuatan haram, artinya akan sangat mudah seseorang itu terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Jadi apa yang dikatakan Nabi tadi itu, siapa yang melakukan perkara syubhat waqa'a fil haram, dia terjatuh kepada perbuatan haram, bukan terjatuh sesungguhnya, tapi kata Nabi akan mudah dia terjerumus kepada yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Telah ditetapkan oleh Allah bahwasanya Bani Adam, manusia kita semua ini, itu terjatuh kepada perbuatan zina. Berarti kita ini tiap hari itu melakukan perbuatan zina. Apakah zina sesungguhnya? Tidak. Nabi mengatakan bahwasanya manusia ini ditetapkan oleh Allah melakukan perbuatan zina. Al-ainani zinahuma nadhar. Mata ini berzina kata Nabi. Dengan apa? Dengan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melihat yang bukan mahramnya. Wal yadani zinahuma al-batash. Tangan kita kata Nabi juga berzina. Tangan berzina, tapi bukan zina sesungguhnya. Dengan cara apa? Dengan cara sesuatu menyentuh yang bukan mahramnya. Tapi itu lumrah, Pak. Bagi kita umat Islam di Indonesia, bersalaman yang bukan mahram, menyentuh yang bukan mahram itu perkara yang lumrah. Bahkan yang berusaha untuk menerapkan syariat agar selamat dari perbuatan zina, macam-macam tudingannya. Ya, tuduhannya macam-macam. Labelnya macam-macam. 6. Soalim, so apa lagi? Macam-macam sudah. 6. Warrijlani zinahuma al-masyu. Kaki kita pun juga berzina, mendatangi tempat-tempat yang akan mengantarkan perbuatan zina. Wal udhunani zinahuma al-istima'. Telinga kita pun juga berzina, mendengar musik-musik, rayuan-rayuan, percintaan dan sebagainya, yang akan mendorong seseorang itu melakukan perbuatan zina. Ini semuanya perbuatan zina, bukan zina sesungguhnya. Tapi apa? Dikatakan melakukan perbuatan zina karena akan mengantarkan kepada perbuatan zina yang sesungguhnya. Maka Nabi SAW mengatakan, wa yusaddiquhu al-farju.
Dan akan dibuktikan nanti, akan dibenarkan zina tersebut dengan dia melakukan zina sesungguhnya dengan kemaluannya. Artinya ini semuanya akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Nabi mengatakan siapa yang melakukan perbuatan syubhat, dia akan melakukan perbuatan apa? Haram. Artinya akan mendekatkan dia, memudahkan dia untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran agar lebih jelas lagi, agar lebih bisa difahami lagi. Karra'i yar'a haulal hima. Itu ibaratnya seperti orang yang menggembalakan ternaknya di samping ladang, di samping sawah milik orang lain yang sudah ada batasan pagarnya. Ya, ada beberapa orang itu punya kebun dikasih pagar, Pak. Ada yang dari dinding, ada pagar hidup. Coba kalau kita pikirkan apa tujuan seseorang itu membuat pagar? Agar supaya apa yang ada di dalamnya itu aman, tidak dirusak, tidak diganggu. Begitu. Itu falsafah daripada apa? Membuat apa? Pagar tersebut. Makna sesungguhnya pagar tersebut agar melindungi dan menjaga apa yang ada dalam pagar tersebut. Orang yang berakal, Pak, cukup dengan isyarat tadi itu. Apa kata pepatah? Al-aqilu takfihi al-isyarah. Orang berakal dengan isyarat paham. Oh, dia buat pagar. Oh, berarti kalau saya punya kambing mau gembalakan, jangan sampai dekat apa? Dengan pagarnya. Karena tujuan dibuatkan pagar itu agar tidak ada binatang masuk yang merusak tanamannya. Tapi dasar orang yang akalnya bebel, Pak, nggak ngerti makna daripada apa? Pagar tersebut. Coba sekarang, di pintu rel perlintasan kereta api itu biasanya ada yang memberikan apa? Pesan suara. Bagi pengguna jalan lalu lintas. Bahwasanya apa namanya itu? Apa namanya itu? Pagar yang jembatan itu. Itu hanya sebatas alat sarana untuk memberikan keamanan. Padahal kalau ditabrak pun juga patah itu, Pak. Ya, tapi itu hanya sebatas apa? Hanya sebatas sarana untuk mengamankan saja. Walaupun tidak kokoh, walaupun seandainya terbuat dari benang pun orang yang berakal mengamankan kita. Ya, bukan karena itu lemah ditabrak saja, tidak. Sama dengan ini kaum muslimin. Ya. Karra'i yar'a haulal hima, itu seperti orang yang menggembalakan kambing di samping saudara kita yang punya ladang yang dipagari oleh pemiliknya. Maka kita jangan sampai mendekat tersebut. Kenapa? Karra'i yar'a haulal hima yushiku antar'afi. Khawatir nanti kita lengah atau kita tinggal pergi, kemudian kita balik, ternyata kita nyari mana kambing kita tadi itu. Ternyata apa? Sudah masuk ke dalam ladang seseorang yang sudah ada pagarnya tersebut. Karena itulah kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini kami hendak memberikan nasihat kepada diri saya dan kaum muslimin. Berhati-hatilah dari perangkap-perangkap ini semuanya. Hindarilah perkara-perkara yang syubhat. Jauhilah fitnah-fitnah tersebut, jangan malah mendekati. Coba sekarang kita punya alat komunikasi. Setiap membuka apapun, baik itu YouTube atau yang lainnya, selalu ada iklan. Selalu ada iklan. Baik iklan promo, bisnis dan sebagainya. Kalau kita nggak punya uang, nggak mau beli, jangan buka, Pak. Jangan buka. Ya, kalau kita buka, masya Allah ya, murah. Apa itu promonya, bonusnya 70%, masya Allah, barangnya bagus lagi. Akhirnya kita apa? Utang, Pak, pinjem, ya. Yang tadinya uangnya sudah disimpan untuk membayar SPP anaknya ditunda. Nanti dulu, ini ada barang promo. Coba, kenapa itu? Akibatnya kita nggak paham. Kalau kita nggak punya uang sudah ada untuk yang lainnya, jangan buka itu. Tertarik kita akhirnya nggak jadi sedekah, nggak jadi bayar SPP. Akhirnya banyak belanja yang tunda. Masya Allah, ternyata utangnya banyak saya sekarang. Gara-gara apa? Selalu buka promo. Belum lagi iklan-iklan tersebut, Pak, masya Allah luar biasa. Godaan-godaan syahwatnya luar biasa. Loh,
orang jualan pakaian dalam saja yang ditampilkan orangnya, Pak, bayangkan. Ya, bukan pakaiannya, orangnya ditampilkan, bayangkan. Setiap saat begitu. Dan lain sebagainya. Terkikis iman kita. Tidak sadar, akhirnya terjatuh kepada perbuatan selingkuh, zina, atau yang lebih besar daripada itu semuanya. Makanya Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita, petunjuk kehidupan kita di dunia, selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Waihak, ya fulan, jangan kamu buka, la taftahu, jauhkan diri, larilah kalian, jangan coba membukanya. Fa in taftahu taliju, sebab kalau kamu buka, kamu akan masuk ke dalamnya dan tidak bisa kembali lagi. Masalah perceraian, ya, masalah rumah tangga berantakan, masalah bisnis berantakan. Kenapa? Karena kita kurang pandai mengantisipasi diri dari perangkap-perangkap itu semuanya. Ini nasihat Nabi. Nasihat Nabi kepada kita semuanya. Ya, kalau kita nggak sanggup, jangan dibuka. Larilah kalian. Ya, jangan mencoba-coba untuk berusaha membukanya, mengikutinya. Kita akan binasa ke dalam 6 kemaksiatan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sedikit nasihat ini dari Nabi kita Muhammad SAW akan pentingnya kita ini mengikuti jalan yang lurus, mengikuti Islam yang dilandasi oleh Alkitab wa Sunnah. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat yang cukup berharga bagi kita semuanya, agar kita pandai-pandai menjaga diri, jangan suka menerjang atau menghampiri, mendekati perkara-perkara yang kiranya nanti akan membinasakan kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Saya insyaallah saya jawab yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian. Kembalilah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha itu pengertiannya dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dan beberapa para ulama, itu meliputi 4 hal. Taubat nasuha meliputi 4 hal. Pertama, dia menyesal dan selalu beristighfar kepada Allah. Menyesal dan beristighfar kepada Allah. Yang kedua, dia berusaha untuk tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, namanya tobat sambal. Taubatan sambalan namanya. Taubat sambal. Sudah kapok kepedesan, ya diulangi lagi. Itu taubatnya nggak jujur. Orang taubat nasuha sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtil anhar. Allah akan gugurkan dosa kalian. Allah akan ampuni dosa kalian dan Allah masukkan ke dalam surganya. Apabila taubatnya itu nasuha, betul-betul taubat, tidak mengulangi lagi. Menyesal, banyak istighfar,
kemudian tidak mengulangi lagi. Dan yang keempat, dia tidak berteman kepada seseorang yang kiranya akan menyeret kepada perbuatan tersebut. Ini penting, Pak. Nah, orang sudah bertobat, contoh merokok sudah bertobat, Pak, tapi temannya perokok, Pak. Temannya apa? Perokok. Itu akan mudah kembali kepada perbuatan itu lagi. Makanya faidah dalam hadis tentang kisah Bani Israel, ada salah seorang Bani Israel yang telah membunuh 100 jiwa. 100 jiwa yang dia bunuh. Sehingga dia menyesal betul-betul, ingin taubat sudah, tidak mau melakukan lagi. Ketika sudah dia bertobat kepada Allah, apa nasihat seorang alim kepada orang tersebut? Pulanglah kamu segera, tapi jangan kembali ke tempat kamu. Pergilah kamu ke sono itu banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang apa? Baik. Jangan kembali ke golongan lagi, ya, masuk ke grup lagi, ya, grupnya grup itu lagi, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang akan membuat orang itu tidak mudah taubatan nasuha. Jadi nasihat saya yang terpenting, apa kata Nabi tadi itu, kita harus pandai-pandai, Pak, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menjatuhkan kepada perbuatan zina. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tundukkanlah pandangan kamu. Yaghuddu min absarihim, untuk menundukkan pandangannya. Wahai wanita muslimah, tundukkanlah pandangan kalian. Agar supaya apa? Tidak larut terus. Setelah dilihat, dimasukkan dalam hati, diangan-angan, akhirnya terjatuh kepada perbuatan zina. Jadi yang terpenting bagi kita itu adalah tindakan preventifnya harus lebih kuat. Harus lebih apa? Lebih kuat. Ya. Kadang kita merasa aman. Merasa apa? Aman dari hal itu. Ya, kita semua tidak biasa merasa aman. Makanya hal-hal yang akan mengantarkan kepada perbuatan itu harus jauh-jauh ditinggalkan. Sebab kalau sudah kesenggol dikit, kata Nabi itu, kalau sudah masuk kamu, karena pintunya tadi itu bukan pintu jati, bukan dari pintu besi, tirai kain yang menutup saja. Kalau kena angin saja terbuka. Dan itu rayuan-rayuan itu, Pak. Syahwat-syahwat itu. Kata Nabi itu, pintu-pintu tersebut yang mana sitar-sitarnya, tirai-tirainya itu merupakan syahwat. Orang bikin tertarik. Makanya dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abu Hurairah, huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh jiwa kita. Wa huffatin nar, sementara neraka itu selalu dikelilingi sesuatu yang membuat kita cenderung kepadanya, tertarik kepadanya. Makanya benar kata Abang Haji Roma itu, Pak. Kenapa yang enak-enak itu yang diharamkan? Oh, masya Allah itu, ya, yang enak-enak, yang senang-senang itu diharamkan. Karena itu akan mengantarkan kepada perbuatan yang lebih mungkar, yang lebih besar. Nah, ini pentingnya bagi kita menjauhi apa? Perkara-perkara yang mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, kita gampang menyepelekan masalahnya. Ya, sekolah kita saja belum mampu kita. Sekolah kita umat Islam belum mampu bagaimana antara laki dan perempuan, nah itu dipisah. Ya, dipisah, pisah sampai pulangnya, Pak. Jangan sampai di kelas dipisah, di parkirannya apa? Kumpul lagi. Ya sama saja itu. Ya, itu kita masih belum mampu itu. Sehingga banyak terjadi perzinahan, pacaran, macam-macam sudah. Ya, hamil sebelum nikah. Itu akibat apa? Menyepelekan perkara-perkara yang akan mengantarkan kepada perbuatan maksiat. Nah, untuk yang kedua, wallahu ta'ala bishawab.